Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada Selasa 18 Februari 2025 bersama saya Susetya Widyutama. Sebelum kita mulai renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkati dan pimpin kami dalam renungan pagi hari ini, supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku yang punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedangkan tema hari ini adalah tanpa kasih semua sia-sia. Sebagai umat manusia, kita memang diharapkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi, apakah melakukan kebaikan saja sudah cukup di mata Tuhan? Seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Perbuatan apapun yang tidak dilandasi dengan kasih adalah sia-sia di mata Tuhan. Mengapa kita perlu mempunyai kasih? Yang pertama, karena kasih itu tidak berkesudahan. Yang kedua, karena kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus saat berkorban sampai mati di kayu salib. Tuhan rela melakukan hal itu bukan untuk mendapatkan pujian, kebanggaan, apalagi ketenaran. Tapi semua itu dilakukan atas dasar kasih Tuhan kepada manusia. Dengan demikian, kita jangan sombong dengan karunia yang kita miliki, karena tanpa kasih, hal itu tidak akan berkenan di hati Tuhan. Jangan bangga dengan iman yang kita miliki, yang bisa mengadakan berbagai mujizat, kalau tidak didasarkan kasih, karena hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan tinggi hati saat kita bisa memberi, bisa berbagi ke banyak orang, kalau motivasi kita bukan karena kasih. Semua itu sia-sia
di hadapan Tuhan. Karena tiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah kita selalu penuh kasih, karena dengan demikian kita terbukti sebagai anak Allah yang hidup. Marilah kita bersama-sama introspeksi diri, bagaimana sikap kita selama ini dalam aktivitas, pekerjaan, ataupun pelayanan kita. Apakah semua itu sudah didasari oleh kasih dan bukan didasari motivasi duniawi semata dan kepentingan diri kita sendiri? Supaya apa yang kita lakukan semuanya itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari wujudkan kasih dari mulai lingkungan yang terkecil di keluarga kita, dilanjutkan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga damai sejahtera, kebahagiaan, serta sukacita melingkupi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan pada kami begitu pentingnya landasan kasih untuk setiap apa yang kami lakukan. Kami mohon pertolongan-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.